Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman bisa mengetahui secara cepat ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling terbaru tentunya. Oke. Video ini akan terbahas definisi transpose dan kesamaan matriks. Ini adalah materi matematika wajib kelas 11 SMA. Oke. Bisa disiapkan catatan dan alat tulisnya supaya teman-teman juga bisa mencatat semua materi yang terdapat di dalam video ini ya. Oke, selamat belajar ya. Oke. Yang pertama adalah definisinya matriks. Jadi definisinya matriks itu adalah kumpulan bilangan atau sebuah data ya teman-teman, ya nggak harus bilangan ya. Kumpulan bilangan yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi mirip-mirip tabel, cuma di sini kalau tabel kan ada garis-garisnya, kalau matriks enggak. Ada tandanya kurung awal nanti ya. Dikasih kurung biasanya ya. Ada bagian yang disebut baris, ada bagian yang disebut kolom. Sehingga Kak Furkon tuliskan di sini. Jadi definisinya matriks itu adalah kumpulan bilangan atau data yang disajikan dalam baris dan kolom. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti ukuran dari matriks itu ya berdasarkan jumlah baris dan kolomnya ini teman-teman ya. Jadi nanti ukuran matriks itu nanti disebut ada istilah urdu. Matriks urdu berapa ini? Nah kan urdu 2 kali 5 berarti barisnya 2, kolomnya 5. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi secara umum penyajian suatu matriks itu dituliskan seperti ini teman-teman. Jadi ada katakanlah matriks A, berarti nanti unsurnya kan matriks A itu ada banyak teman-teman ya. Ada yang bagian dari baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2 dan seterusnya. Maka nanti caranya menuliskan itu seperti ini. Jadi dikasih kurung dulu. Kemudian di sini kan ada beberapa unsurnya kan teman-teman. Jadi ada A11 artinya baris 1 kolom 1, kemudian ada A12 baris 1 kolom 2 dan seterusnya sampai pojokan sini A1N artinya baris 1 kolom ke N. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Begitu juga bawahnya, katakanlah ini kan baris 2 berarti A21, kemudian A22, A23 sampai terus pojoknya A2N. Seperti ini teman-teman ya. Jadi artinya baris kemudian kolom. Nah ini jika diteruskan sampai ke bawah berarti katakanlah A M1 katakanlah ya, kemudian A M2, seperti A M3 sampai A MN ya kak. AM1 kemudian AM2 terus AM3 sampai pojokan di sini AMN. Artinya baris ke M kolom ke N. Seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke. Jadi di sini perlu teman-teman perhatikan simbol di sini menyatakan letaknya dari unsur matriks tersebut ya. Misalkan A25, berarti dia baris 2 kolom ke 5. Jadi ini Kak Furkon kasih keterangan bahwa di sini jumlah baris atau letak baris itu disebut M. Yang menyatakan baris itu M teman-teman ya. Yang menyatakan kolom itu adalah N. Oke, seperti ini ya. Yang menyatakan baris M, yang menyatakan kolom itu N. Nah, kemudian di sini misalkan Kak Furkon ambil contoh katakanlah A berapa ya? Kita tuliskan di sini. Misalkan ada A12 kata. Itu artinya baris 1 kolom ke 2. A11 artinya apa? Dia itu matriks ini terletak di baris pertama, kolom pertama. Maka Kak Furkon tulis di sini misalkan ada A11 artinya adalah anggota matriks ini terletak di baris 1 ya kan, baris 1 kolom 1. Makanya dia disebut letaknya itu disebut A11. Baris 1 kolom 1. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau misalkan di sini Kak Furkon ganti katakanlah anggota dari A12. A12 artinya apa? Berarti
anggota dari sama ya, anggota dari baris 1 kolom 2. Seperti ini. Jadi intinya ya penyajian data saja sih sebenarnya matriks itu ya. Jadi mirip-mirip tabel, cuma di sini nggak ada garisnya ya. Di situ hanya dipakai kurung buka dan kurung tutup gitu aja. Intinya ya ada bagian baris dan ada bagian kolom. Oke, itu definisi matriks ya teman-teman, bisa dipahami insya Allah ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ada istilah transpose matriks atau kebalikan dari matriks. Jadi intinya transpose itu kita membalik posisi dari suatu matriks ya. Tadi matriks kan memiliki baris dan kolom ya teman-teman. Jadi matriks itu memiliki baris dan kolom. Nah, nanti ukurannya kan beda-beda. Nanti kita balik, kalau suatu matriks ditranspose atau disebut transpose matriks, itu berarti nanti barisnya itu loh teman-teman jadi kolom, yang kolom jadi baris. Seperti itu teman-teman ya. Jadi konsepnya simple. Jadi kalau ada baris itu dijadikan kolom, kalau kolom dijadikan baris. Itu adalah konsep yang harus teman-teman pegang jika menjumpai transpose matriks. Oke, sebentar, ini kamu tuliskan di sini. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke. Oke, ini baris kolom ya kan? Baris jadi kolom, kemudian di sini kolom jadi baris. Jadi istilahnya ditukar tempat teman-teman. Jadi yang dia awalnya posisinya baris, kan baris pertama, nanti jadi kolom pertama dia. Baris kedua jadi kolom kedua. Nah, jadi matriks transpose ini disimbolkan disimbolkan dengan A pangkat T biasanya. A pangkat T itu disebut matriks transpose. Transpose matriks A artinya A pangkat T. Atau ditulis atau disimbolkan dengan A pangkat T. Katakanlah matriksnya A. Transpose dari matriks A itu nulisnya seperti ini, A pangkat T. Seperti itu teman-teman ya. Bacanya A transpose gitu aja. Jadi kalau kita disuruh mencari A transpose ya kita balik. Jadi barisnya matriks A itu dijadikan kolom matriks A. Kemudian kolomnya matriks A itu dijadikan baris matriks A. Jadi ini yang kita balik-balik aja teman-teman ya. Jadi misalkan aja katakanlah kayak gini teman-teman. Jika ada suatu matriks, katakanlah matriks A adalah ini kamu akan tuliskan matriks A itu adalah kayak gini katakanlah 1 2 3 4. Ini matriks A teman-teman. Nah, kalau matriks A seperti ini 1 2 3 4 berarti matriks A transpose. Teman-teman lihat di situ apa 1 2 itu posisinya kan sebagai baris pertama. Itu jadikan kolom pertama seperti ini 1 2 3 4 baris kedua jadikan kolom kedua 3 4. Makanya kayak gini. Nah, ini matriks A transpose. Oke. Untuk matriks yang lain bisa dicoba sendiri ya. Pokoknya intinya kebalikan. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Itu adalah konsep dari yang dimiliki oleh transpose matriks. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ada yang terakhir, ada kesamaan matriks. Nah, kesamaan matriks itu gimana, Kak? Jadi kalau teman-teman menjumpai kasus atau soal tentang kesamaan matriks, itu intinya kita tinggal menyamakan saja. Nah, judulnya saja kesamaan, berarti kita tinggal menyamakan. Nah, menyamakannya itu ada aturannya teman-teman. Jadi kita menyamakan suatu matriks itu hanya yang seposisi saja. Jadi secara logika, jadi kalau sebuah matriks itu sudah sama, berarti urdunya itu pasti sama atau ukurannya. Jumlahnya baris dan jumlahnya kolom itu pasti sama. Kemudian unsur-unsurnya di setiap posisi itu sama. Misalkan baris 1 kolom 1 ya harus sama dengan baris 1 kolom 1 matriks yang disamakan. Nah, misalkan ada matriks A, katakanlah di sini A1, A2, A3, A4 unsurnya teman-teman ya. A1, A2, A3, A4. Ini matriks A. Kemudian ada sebuah matriks B, itu katakanlah B1, B2, B3, B4. Nah, seperti ini teman-teman. B1, B2, B3 sama B4. Ini matriks B teman-teman. Nah, kemudian jika diberikan di soal katakanlah jika matriks A sama dengan matriks B, nah, apa yang terjadi? Ayo. Nah,
Sebentar, aku akan tuliskan dulu di sini. Jika matriks A itu ternyata sama dengan matriks B. Jika katakanlah matriks A itu sama dengan B ternyata teman-teman. Apa yang terjadi? Ayo, maka jika maka teman-teman ya, oke. Jika matriks A sama dengan matriks B, maka yang akan terjadi itu adalah A1 pasti sama dengan A1 sama dengan B1. Ya kan, yang seposisi teman-teman. Berarti kan yang seposisi. A1 kan baris pertama kolom pertama berarti sama dengan B1 dong. Kemudian A2 sama dengan B2, kemudian A3 sama dengan B3, dan yang terakhir adalah A4 itu pasti sama dengan B4. Itu adalah konsep yang harus teman-teman pegang pada bab kesamaan matriks. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nah ini aku akan berikan kotak dulu. Seperti ini. Oke. Seperti itu materi kita di video ini. Untuk menguji pemahaman teman-teman ya tentang materi ini, Kak Furqon sediakan satu saja contoh soal. Seperti ini. Ada contoh soalnya seperti ini. Contoh. Oke, jika matriks A, jadi diketahui matriks A itu adalah, Kak Furqon tulis dulu, matriks A. Sudah ada matriksnya ya, kita tulis dulu. Jika diketahui matriks A itu unsurnya seperti ini teman-teman. Matriks A itu unsurnya seperti ini. Berapa ya nanya? Oke, 2x plus 3 katakanlah. Kemudian ini 4. Kemudian ini kita tulis saja berapa enaknya? Y. Kemudian ini katakanlah 5. Ini matriks A teman-teman ya, matriks A. Kemudian ada matriks B. Dan ada matriks B teman-teman ya. Matriks B itu ini Kak Furqon tuliskan di sini. Matriks B adalah katakanlah di sini 10. Kemudian ini 4. Kemudian ini 5, ya pasti sama ya, harus sama di sini. Kemudian ini katakanlah 12. Oke, seperti ini. Nah, ini ada dua matriks ya, matriks A sama matriks B. Tentukan X ditambah Y katakanlah. Jika matriks A itu sama dengan matriks B, tentukan X tambah Y. Jika matriks A itu ternyata sama dengan matriks B. Oke, teman-teman perhatikan, karena dua matriks ini sudah sama ya, berarti 2x plus 3 ini pasti sama dengan 10, ya enggak? Kan posisinya sama. Kemudian yang Y itu, si Y ini pasti sama dengan mana yuk? Si Y ini pasti sama dengan mana yuk? 12. Bisa dipahami teman-teman? Si Y ini pasti sama dengan 12. Sehingga karena ini matriks A sama dengan matriks B ya teman-teman. Jadi langsung aja 2x ditambah 3 ini pasti sama dengan 10 teman-teman ya. Kemudian 2x sama dengan 10 dikurangi 3 itu 7. Kemudian x sama dengan 7 per 2. Ini tinggal ngitung aja teman-teman. Ini yang pertama untuk mencari x, ya kan? Jadi kita samakan dulu 2x plus 3 sama dengan 10 karena matriks A ini sama dengan matriks B soalnya ya teman-teman. Teman-teman bisa tambah sendiri soalnya ya. Matriks A itu harus sama dengan matriks B soalnya. Maka x plus y-nya berapa? Kemudian di sini teman-teman lihat y-nya berapa? Yuk, kita tinggal menyamakan aja. Y posisinya sama dengan 12, ya sudah, y sama dengan 12. Jadi x tambah y kita tinggal nambah saja ya. X-nya sama dengan 7 per 2, ya kan? 7 per 2 ditambah dengan 12. Ini kita jadikan per 2 boleh. Yuk kita jadikan per 2, berarti jawabannya adalah ini 7 per 2 tetap ini 24. Oke. Jadi kita tinggal nambah aja, 7 ditambah 24 berapa yuk? 31 kan? 7 tambah 24 itu 31 per 2. Atau kita jadikan pecahan campuran juga boleh, ya kan? 31 bagi 2 kan 15 kurang 1 berarti 15 setengah. Oke, 15 setengah. Kita tuliskan di sini 15,5 atau 15 setengah. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup ya video pembahasan materi matriks di video ini ya.
Ini adalah subbab pertama, ditunggu subbab selanjutnya. Salam semangat dari Kak Furkon, sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.